Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Teman-teman, gue sekarang lagi berada di sirkuit internasional Mandalika untuk memenuhi undangan dari Piaggio Group Indonesia. Jadi ini temanya adalah Aprilia Mandalika Track Day Experience. Kita akan mencoba dua mogenya, Aprilia RS 660 dan Tuono 660. Dari pagi sampai sore kita akan rasain bagaimana rasa berkendara dari dua moge ini. Teman-teman yang penasaran bagaimana rasa berkendaranya, tetap pantengin terus di video YouTube channel di Official Auto. Oke, langsung saja dijelaskan bagaimana sensasi menggeber Aprilia RS 660 di sirkuit Mandalika. Pertama, dari posisi berkendaranya. Sebagai moge full fairing kelas menengah, RS 660 menawarkan riding style yang terasa sangat nyaman. Ini berkat posisi stang yang berada di atas suspensi. Surprisingly, layout seperti ini tetap komunikatif meskipun diajak track day di sirkuit Mandalika. Faktanya, posisi berkendara seperti ini tidak membuat badan terlalu membungkuk. Namun ketika diajak tuck-in, cukup untuk berlindung di balik windscreen-nya. Aprilia RS 660 punya dimensi yang cukup kompak untuk sebuah middleweight sport bike. Kalau Anda punya postur badan yang kecil, dimensi dari motor ini tak terlalu besar. Nah, untuk saya yang punya postur tinggi rata-rata di 175 cm, menaiki motor ini terasa sangat pas. Lalu karakter joknya juga empuk, jadi yang terempuk dari moge full fairing yang pernah gue coba. Kemudian layout joknya juga punya dimensi yang cukup panjang nih. Gue bisa menyesuaikan dengan gaya riding, entah saat tuck-in yang perlu memundurkan bokong atau ketika masuk dan keluar tikungan. Perlu dicatat, unit Aprilia RS 660 yang digeber di Mandalika saat event track day masih benar-benar bawaan pabrik. Untuk mengikuti syarat scruting, ada beberapa komponen yang dilepas seperti misalnya spion, lalu juga spakbor, dan menutupi lampu depan dengan cutting sticker. Dan setelah memahami jalur sirkuit beberapa lap, barulah mencoba secara penuh. Aprilia RS 660 terasa nurut banget, apalagi macunya di Mandalika dengan karakter sirkuit yang flowing antar tikungan. Kelincahan Aprilia RS 60 benar-benar terasa banget jadinya. Motor ini punya bobot yang tergolong ringan di kelasnya. Aprilia RS 60 hanya memiliki berat 183 kg atau selisih 1 kg lebih berat dari Kawasaki Ninja ZX 25R versi ABS. Dia punya berat di 182 kg. Bisa dibayangkan dengan berat seperti itu dan output mesin yang jauh lebih besar, RS 60 menawarkan sensasi yang mengasihkan ketika diajak menari di aspal sirkuit Mandalika. Kemudian karakter suspensinya juga masih cukup stabil. Sejatinya masih bisa disetting lebih keras lagi sih sebenarnya, agar sensasi lebih agresif. Namun dengan settingan normal tanpa gue ubah-ubah, opsi ini nyatanya juga cukup presisi di lintasan sirkuit. Catatan sedikit saja, suspensi belakang terasa lebih mantul, namun masih dalam batas yang wajar. Lalu karakter pengeremannya, dengan paket Brembo di roda depan dan belakang menawarkan performa deselerasi yang maksimal untuk melakukan pengereman keras, seperti contohnya di tikungan 1 atau 10. Racikan rem ini menambah kepercayaan diri. Dan paket ban standar yang ditawarkan juga cukup mumpuni nih. Dia pakai Pirelli Rosso Corsa 2. Juga ngegrip banget rasanya. Keluar masuk tikungan nggak ada gejala slip. Traksi pada aspal Mandalika terasa lengket dengan penawaran ban bawaan pabrik ini. Beruntungnya cuaca saat track day bersahabat, nggak terlalu panas dan sama sekali nggak hujan. Ini membuat pengalaman mencoba Aprilia RS 60 jadi lebih menyenangkan. Ya memang ada sedikit debu lah bila mengambil jalur di luar racing line. Tapi setelah beberapa lap, debunya tersapu oleh kecepatan motor para peserta track day. Karakter mesinnya gue beri 2 jempol. Ketika di trek lurus, start finish gaspol pakai S60 dapat kecepatan sampai 199 km/jam di gigi 5. Berarti masih ada satu sisa gigi lagi, tapi jalur treknya sudah habis. Karakter dasarnya juga makin apik berkat teknologi quick shifter up and down. Jadi kombinasi engine brake dan rem pada Aprilia S60 membuat motor ini lebih mudah atau lebih stabil lah menaklukkan berbagai tikungan di Mandalika. Bicara quick shifter, karakternya juga cukup smooth nih, baik untuk perpindahan gigi atas dan bawah tanpa menekan tuas kopling. Paket fitur Aprilia Performance Riding Control atau APRC mulai dari traction control, wheel control, cornering ABS, engine map, hingga engine brake juga membantu pengalaman mengesankan ketika memacunya di sirkuit Mandalika. Yang menariknya lagi masih soal mesin. Karakter tenaganya tersedia di berbagai putaran mesin, jadi akan sangat membantu ketika overshoot atau salah pindah gigi di tikungan. Output mesinnya bakal kuat ketika memutar tuas gas. Hasil track day dengan Aprilia RS 60 sangat menyenangkan. Bahkan nggak kerasa sudah belasan lap memacu motor ini di lintasan sirkuit Mandalika yang punya panjang trek sampai 4,31 km. Kesimpulannya adalah Aprilia RS 60 bisa jadi jawaban bagi Anda yang memang mencari motor dua fungsi
Pertama, masih sangat nyaman untuk harian karena posisi riding yang santai, namun bila ingin difungsikan untuk kebutuhan ngebut di sirkuit, motor ini dengan segala fitur dan performa mesinnya menyuguhkan pengalaman yang tak mengecewakan. So teman-teman, itu tadi cerita gue atau impresi berkendara dari Aprilia RS660 di sirkuit Mandalika. Dan harganya buat teman-teman yang tertarik bisa dibeli dengan harga 630 juta. So buat teman-teman yang suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat teman-teman soal Aprilia RS660 di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.